Hai semua, Happy 2023. Di awal tahun ini semoga semuanya berbahagia, semoga semua yang direncanakan tahun ini dilancarkan. Dan terima kasih sudah kembali menonton YouTube gue yang lama nggak update ini, update-nya jarang-jarang. Akhirnya setelah sekian lama gue kembali bikin video yang ngomong depan kamera gini. Kayak terakhir kapan ya? Terakhir kayak ngejelasin tentang penelitian gue ya. Kali itu gue pengen cerita sih sebenarnya tentang kenapa akhirnya gue memutuskan untuk lanjut S2 lagi. Dan karena banyak teman-teman yang nanyain juga sih gitu di social media, kapan cerita dong kak? Oke, ini gue coba cerita sejujur-jujurnya dan mungkin maaf kalau misal ada yang kurang runut, tapi gue akan mencoba runut gitu. Jadi kenapa gue mau S2? Sebenarnya keinginan gue S2 itu sudah ada sejak gue bahkan belum lulus S1 kemarin bahkan gitu. Tapi gue tahu gue gak akan langsung ambil S2 karena gue tuh pengen sekitar 2 tahunan pada saat itu rencananya gue tuh pengen kerja dan pengen balik lagi ke film dulu. Dari situ gue di tahun 2018 ya, kalau nggak salah di 2018 tuh gue wisuda. Bokap udah langsung nanyain kapan S2, gue bilangnya 2 tahun lagi. Ternyata jeng-jeng pandemi. Dan memang ternyata pada saat itu gue tuh sebenarnya belum yakin banget mau ambil program apa gitu, karena gue suka psikologi, tapi sejauh ini, setidaknya sampai saat ini gue tuh belum terpikir untuk ngambil profesi. Tapi gue tuh pengen psikologi yang berkaitan dengan media atau sosial gitu. Cuman waktu itu gue belum nemu di mana kampusnya atau programnya yang sesuai dengan minat gue. Ditambah dengan berbagai kesempatan dan rezeki yang gue dapatkan, berbagai kesempatan berperan yang seru-seru, akhirnya itu gue diemin dulu lah gitu ya. Sampai akhirnya di tahun 2021 gue terpikir pengen lanjut sekolah dengan kondisi dunia kan yang sudah mulai lebih baik ya gitu. Misalnya udah ada vaksin, udah orang-orang juga kayak udah bisa lebih mudah berpergian lah gitu. Nah ditambah gue pacaran sama suami gue yang sekarang gitu. Beliau lumayan menjadi salah satu orang yang mengingatkan gue kembali untuk gimana, mau S2 nggak, mau S2 nggak. Dari situ gue kayak iya ya, gue kan punya keinginan S2, terus kapan lagi gitu kalau nggak sekarang atau mungkin tahun depan gitu. Tapi gue juga tetap ada masa-masanya gue tuh ragu, kayak sebenarnya gue tuh harus S2 nggak sih? Kenapa ya harus S2 gitu? Mungkin ditambah gue udah enak dengan pekerjaan gue yang sekarang gitu. Tapi mengingat-ingat lagi, ya S2 bukan cuma tentang ilmu yang didapatkan juga, tapi experience-nya tentu berbeda, melatih pola pikir juga. Ditambah gue dari dulu pengen banget sekolah di luar negeri, dan menurut suami ibu mertua gue dan teman-teman gue yang udah sempet sekolah di luar negeri juga bilang pengalaman yang berharga tuh juga bukan cuma dari kampus tapi dari experience lo hidup di sana. Jadi ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya gue mau nyoba daftar untuk S2 di University of Amsterdam. Sebelumnya mungkin gue harus cerita dulu tentang kayak kenapa sih akhirnya gue memilih di Amsterdam. Pertama, karena gue suka kotanya. Gue pernah dapat kesempatan syuting di sana dan turns out gue suka sekali dengan kotanya. Menurut gue ibu kota tapi nggak terlalu rame, dan gue sangat suka dengan suasana di sana. Gue sempat menanyakan ini sih ke temen gue kayak salah nggak ya kalau gue mau kuliah karena gue suka kotanya gitu. Tapi kata temen gue, menurut gue sih nggak sepenuhnya salah, karena kan ketika lo sekolah, ketika lo S2, lo kan akan banyak tugas, waktu lo kan akan dihabisi oleh belajar, nugas, dan mungkin hal-hal lain. Salah satu hiburan buat lo adalah ketika lo jalan dari kampus pulang ke rumah. Nah, kalau lo nggak suka tempatnya, menurut gue ya agak susah juga sih gitu. Terus setelah gue pikirkan, iya juga ya. Akhirnya gue memutuskan di Amsterdam. Ada program social influence awalnya, jadi dia itu master psychology yang ilmu terapan social influence. Tapi kemudian gue menemukan bahwa University of Amsterdam itu di ranking sebagai nomor 1 sedunia untuk program Communication and Media Studies.
Terus gue cari-cari tahu, tadi kan gue nggak kepikiran, tapi kan gue bukan mau belajar komunikasi. Pas gue lihat communication itu terbagi menjadi 4 program, ada yang political, ada yang persuasive, ada yang corporate, ada yang satu lagi nih namanya entertainment communication. Pas gue baca deskripsi tentang programnya, intinya ada keyword. With the growth of new media and digital technologies, people now use entertainment media whenever and wherever. Scientific knowledge of entertainment design is essential to every organization that wants to strengthen the appeal of its message or enhance its effectiveness. The entertainment communication track, with its roots in media psychology, trains you meet this growing need for knowledge and advice. Ada keyword media psychology, sesuatu yang gue banget gitu, maksudnya gue suka banget psikologi media, gue pengen mempelajari tentang hal itu kalau ada programnya. Tapi karena gue masih bimbang antara mau social psychology, social influence atau entertainment communication di kampus yang sama, akhirnya cara gue untuk menentukan lebih berat yang mana adalah satu, gue ngeliat academic staff-nya. Jadi setelah sempat berkonsultasi sama pembimbing skripsi gue pas D1 dulu, Mbak Cika, Laras Sekarasih, Mbak Cika bilang, "Man, kalau lo mau tahu juga lo cek academic staff-nya deh. Ada orang atau ada sosok yang mau lo pengen belajar dari dia nggak di antara 2 program itu." Ketika ngecek academic staff, ternyata dosen-dosen di entertainment communication nih penelitiannya, jurnalnya tuh lebih mirip sama apa yang gue pengen tahu atau apa yang gue tertarik selama ini, bahkan ada yang bersinggungan sama skripsi S1 gue kemarin. Itu satu. Nah, kedua, cara gue untuk menentukan programnya adalah dengan gue nulis esai untuk dua-duanya. Karena kan salah satu syarat untuk masuk kampus adalah menulis esai tentang kenapa masuk program ini, apa yang mau dilakukan mungkin setelah itu gitu. Nah, ketika gue bikin esai untuk 2 program ini, terbukti entertainment communication tuh gue lebih mudah dan lebih cepat membuat esainya, karena mungkin unconsciously gue udah tahu gue mau ngapain. Ditambah background karir gue yang sekarang di industri hiburan juga cukup membantu gue untuk tahu, oke, karena karir gue di industri hiburan mungkin ini akan lebih align sama apa yang sudah gue lakukan. Kurang lebih sih gitu. Jadi setelah ngelihat academic staff, bikin esai, terus yang ketiga akhirnya nanya temen sih. Entah kenapa beberapa temen deket gue tuh ketika gue ceritain, gue tuh bingung deh antara ini atau ini gitu. Nah, teman-teman gue tuh somehow melihat gue tuh condongnya sebenarnya ke entertainment communication. Yang kadang-kadang gue tuh nggak sadarin kayak, oh masa sih gue lebih tertarik di situ gitu. Dan ya setelah gue menimbang-nimbang, sempat ada perasaan, aduh emang nggak sayang sama sarjana psikologinya ya gitu. Tapi kan, well, kalau tiba-tiba gue pengen ngambil profesi lagi atau mungkin S2 di psikologi lagi, insya Allah masih bisa dan masih ada waktunya. Selain itu, kenapa gue lebih merasa kalau gue ngambil entertainment communication, kayaknya impact yang gue bisa berikan lebih besar dibandingkan kalau gue ngambil social psychology. Kalau social psychology, gue mungkin otomatis harus masuk institusi yang dimana untuk karir gue saat ini gue rasa tidak memungkinkan. Sedangkan kalau di entertainment communication, gue merasa ruangnya lebih luas, gue bisa melakukan banyak hal dari ilmu yang gue dapatkan tentunya. Selain align sama apa yang gue lakukan di dunia karir gue ini gitu, gue tuh merasa gue punya channel YouTube, gue punya berbagai media ya, Instagram dan sebagainya, dan gue merasa gue pengen bisa memberikan informasi yang baik dan penting yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Nah, ternyata komunikasi itu kan juga butuh ilmu khusus ya. Gue merasa ada kayak ketimpangan, banyak informasi-informasi penting yang tidak sampai ke berbagai orang karena dikemasnya tuh kurang tepat. Salah satu tujuan gue untuk ngambil program ini adalah itu sih gitu. Jadi ya gue pengen dengan cara yang entertaining gue bisa tetap share informasi-informasi yang penting, yang baik untuk orang-orang ketahui, ya tanpa mengurangi nilainya, tapi bisa dikonsumsi dengan cara yang lebih menyenangkan atau yang mungkin lebih light gitu ya. Mengingat ya attention span kita tuh sekarang cuman kurang lebih 4 second kata gue lihatnya dari si website University of Amsterdam itu sendiri. Akhirnya untuk yang saat ini gue memutuskan untuk memilih entertainment communication gitu. Terus apa lagi ya? Oke, alhamdulillahnya juga
untungnya gue punya support system yang baik sekali. Menurut gue alhamdulillah itu sesuatu rezeki yang harus gue syukuri. Gue punya pacar yang sekarang suami yang sangat suportif. Dari awal dia udah bilang soalnya, kalau lo mau S2 gue bisa temenin lo, bahkan setelah menikah. Alhamdulillah. Ibu juga gitu, ibu dan mama nih kedua ibuku yang ibu-ibu yang sangat mendukung anaknya untuk sekolah gitu. Jadi nggak masalah, justru mereka sangat mendorong aku untuk sekolah lagi. Keluarga besar, kemudian juga Mas Prana, manajerku juga sangat suportif gitu untuk ya udah kalau emang udah waktunya mau sekolah lagi, go gitu. Dan juga mungkin teman-teman lingkungan kerja juga yang sangat pengertian dan justru sangat suportif. I thank you all so much. Nah, kalau ditanya prosesnya gimana, gue akan coba menerangkan secara umum kali ya. Karena gue takutnya kalau misalnya gue jelasin semuanya di sini, satu, gue takutnya nggak rapi ngejelasinnya, dan kedua mungkin ada beberapa hal yang kayaknya lebih enak kalau gue ngejelasinnya di video yang terpisah. Tapi intinya proses gue seperti ini kurang lebih. Nah, setelah itu gue mulai mencari tahu tentang belajar IELTS. Kenapa? Karena itu yang kata teman-teman gue lumayan makan waktu. Dan personally karena gue belum pernah ngambil tes IELTS juga sebelumnya dan gue belum pernah belajar apapun tentang IELTS, jadi itu hal pertama yang gue cari dan gue lakukan sebelum semua proses ini. Sebenarnya kalau IELTS itu macam-macam teman-teman, ada yang les, ada yang mungkin beli bukunya gitu, atau mungkin latihan-latihan pribadi di online sekarang setahu gue banyak gitu. Tapi gue pribadi karena gue merasa nol banget pengetahuan gue tentang IELTS, akhirnya gue memutuskan untuk les online IELTS. Itu kayak kurang lebih sebulan. Setelah sebulan les, akhirnya 2 mingguan setelah gue kelar les IELTS tuh gue langsung nekat ambil tes IELTS. Karena gue juga mengejar pendaftaran kampusnya kan. Setelah itu udah ujian, terus gue apply kampus. Nah, apply itu juga macam-macam prosesnya. Bikin esainya dulu yang super banyak, mengumpulkan syarat-syarat kayak gue udah belajar apa aja di S1. Mengingat kan gue S1-nya psikologi ya, sedangkan program yang gue mau adalah entertainment communication. Mereka akan nanya kira-kira mata kuliah apa aja yang masih relevan dari program lo yang sebelumnya yang bisa dibawa ke entertainment communication. Karena di entertainment communication sendiri nggak semua jurusan S1 tuh diterima. Yang mereka terima hanya jurusan-jurusan yang masih satu rumpun aja gitu. Jadi kalau di entertainment communication mungkin kalau lo tiba-tiba anak kimia atau anak teknik elektro gitu, mungkin diterimanya lebih kecil kesempatannya daripada lo anak sosiologi, psikologi, antropologi, dan sebagainya. Terus abis itu setelah ngerangkum apa aja yang udah gue dapatkan di S1, gue apply kampus, keterima kampusnya alhamdulillah. Nah, gue mendapatkan LOA-nya, Letter of Admission atau Letter of Acceptance. Nah, setelah itu gue tuh diminta untuk ngirimin dokumen fisik ke Belanda. Nah, kalau di Belanda itu mereka masih menggunakan PO Box. Kalau kalian dulu suka nontonin TV yang ada iklan-iklan kirim ke PO Box dan sebagainya, itu berarti peninggalan Belanda. Sotoy, tapi itu yang gue tangkep ya gitu. Jadi mereka masih menggunakan PO Box, sedangkan di Indonesia itu udah nggak banyak yang menyediakan fasilitas PO Box gitu. Akhirnya gue nyari di FedEx, kalau nggak salah waktu itu di FedEx masih ada, dan akhirnya gue kirim via FedEx. Dokumen fisiknya apa? Setahu gue itu adalah legalisir ijazah lo, fotokopi legalisir ijazah lo yang lo minta dari kampus, yang kayak nanti dimapin, disegel dari kampus gitu untuk dikirimkan ke sana. Abis itu setelah udah keterima, dokumennya udah dikirim, baru gue mulai mencari beasiswa. Beasiswanya ada LPDP, ada BPI yang waktu itu gue tahu gitu. Nah, BPI ini adalah beasiswa yang dibuat oleh Kemendikbudristek gitu, bekerja sama juga dengan LPDP, dan ada beberapa jalur, salah satunya adalah jalur pelaku budaya. Nah, di jalur pelaku budaya itu akhirnya gue apply, dan untungnya karena memang pekerjaan gue juga bisa dibilang pelaku budaya dan jurusan yang gue mau juga kebetulan berkaitan dengan pelaku budaya, akhirnya gue masukin, again bikin esai lagi. Esainya ada 3 kalau nggak salah, 1500 kata, jadi itu lumayan pinter-pinternya gue juga untuk membagi waktu kapan harus mengerjakannya.
Jadi lumayan seru sih gitu, karena nginget-nginget bener-bener di satu judul gue lagi ngerjain esai, nanti udah ganti judul gue masih ngerjain esai gitu. Jadi beberapa teman gue di beberapa project tuh tahu gitu bahwa gue tuh kerjanya di laptop mulu untuk ngerjain esai gitu. Nah setelah udah ngirim esai dengan deadline-nya, wawancara akhirnya alhamdulillah di tanggal 8 Agustus kalau nggak salah sah gue diterima sebagai salah satu awardee beasiswa pendidikan Indonesia. Yeay! Jadi kurang lebih seperti itu kenapa akhirnya gue mau S2, kenapa mau programming Entertainment Communication, dan kemudian proses apply-nya seperti apa yang gue rasa ini masih general banget gitu. Mungkin next gue bisa cerita tentang gimana proses apply visa kali ya gitu. Nah karena kalau visa student tuh mungkin relatif gampang. Tapi kalau visa dengan mau membawa pasangan ke sana itu sesuatu yang ternyata agak tricky, dan gue rasa harus lebih banyak orang yang memberitahu tentang hal ini. Gue akan bikin mungkin di next video. Semoga yang gue share di sini bermanfaat. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang mau sekolah lagi, S2 lagi, dan mau ngambil beasiswa, good luck for you. Mudah-mudahan di tahun ini, atau mungkin kalau belum tahun ini, di tahun depan bisa dapat sekolah dan beasiswa. Amin ya Allah. Gue ikut doakan dari jauh. Kalau misalnya teman-teman ada kepikiran, Kak kurang ngejelasin ini deh gitu, kayak aku nggak tahu gimana caranya kakak melakukan fase A atau fase B, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku. Sekian, bye. Udah lama gak ngomong panjang, gue jadi bingung gimana cara mengakhirinya. Silakan jangan lupa komen di bawah ya.